Kementerian Sosial meluncurkan program layanan elektronik warung atau e-warung yang merupakan perubahan format dari subsidi pangan menjadi program bantuan pangan. Program ini menerapkan sistem online pada warung di kampung dan gang-gang kecil. Program layanan berbasis internet ini kini tengah diuji coba Kemensos di 10 kota di Indonesia. Menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, bantuan sosial non-tunai ini sebagai upaya untuk meminimalisasi potongan bantuan. Sebab jika dibayarkan secara tunai tidak menutup kemungkinan adanya pemotongan-pemotongan yang dilakukan oleh oknum. Namun apabila melalui mekanisme transfer, indikasi adanya pemotongan itu dapat teratasi. Program e-warung untuk mempermudah akses masyarakat dalam menerima bantuan sosial dari pemerintah. Uang bantuan akan diterima dalam bentuk kartu yang bisa digunakan untuk membeli produk pangan seperti beras, gula, minyak goreng, serta tepung. Program e-warung dinilai mampu meningkatkan jumlah bantuan sosial yang disalurkan secara non-tunai, serta dapat menekan harga lebih kompetitif jika dibandingkan harga di pasaran. Sekarang diuji coba Kementerian Sosial, elektronik warung. Elektronik warung ini basisnya adalah masyarakat-masyarakat pada titik-titik marginal tetapi terkoneksi oleh internet. Ini akan menjadi program yang bisa membantu masyarakat mengakses berbagai bansos pemerintah. Ini sudah pada proses pengintegrasian dalam elektronik warung. Misalnya adalah bantuan pangan, dulu subsidi pangan ya, Raskin. Sekarang sudah disiapkan dalam bentuk bantuan pangan. Sehingga masyarakat tidak saja bisa terima beras, tapi mereka juga bisa menerima beras, kemudian minyak goreng, kemudian gula, juga tepung. Dengan memutus mata rantai distribusi dari Bulog langsung ke e-warung. Nah, hal-hal seperti ini kalau bisa terkomunikasikan dengan ormas-ormas besar seperti PBNU, nanti juga mungkin Muhammadiyah dan kekuatan-kekuatan lain, ini proses konsolidasi peningkatan penyejahteraan masyarakat. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, saat ini banyak dana sosial yang menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan, terutama untuk masyarakat di pedesaan. Mulai dari dana desa, dana bantuan sosial bansos, dana program kesejahteraan harapan atau PKH, dan dana-dana bantuan lainnya. Apakah program e-warung efektif mencegah pemotongan-pemotongan oleh oknum? Tim Liputan, Berita 1. Kementerian Sosial meluncurkan program layanan elektronik warung atau e-warung untuk mempermudah akses masyarakat dalam menerima bantuan sosial dari pemerintah. Bantuan sosial non-tunai ini sebagai upaya untuk meminimalisasi potongan bantuan. Ya, untuk membahas hal itu pemirsa telah hadir di studio Berita 1 Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Bapak Andi Dulung yang nanti akan bergabung bersama kami di segmen 2. Dan juga pengamat sosial Bapak Rizalwan Lubis. Selamat siang Pak Rizalwan. Selamat siang Mbak Cakti. Ini Dora juga tadi kita lihat ada e-warung. Jadi sekarang ke warung bisa pakai kartu ATM gitu ya. Sebuah kartu ya, nggak pakai uang cash lagi ya. Sebelumnya kita tahu ada upaya pemerintah, ada bantuan langsung tunai begitu ya. Ada koperasi juga, ada UKD. Nah, sekarang ada e-warung. Pak Rizalwan melihatnya sini seperti apa, Pak? Ya, jadi memang ini satu program baru ya. Kemarin ini baru diluncurkan akhir Juni kalau nggak salah ya. Dan pertama itu di Kota Malang kemarin Bu Menteri. Ini sebetulnya kalau kita lihat memang satu terobosan baik. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita apresiasi bahwa BLT yang dulu itu kan berkecenderungan untuk hanya berfokus pada purchasing power, yang niatnya itu hanya melihat perputaran uang di satu lokasi. Ya, karena ketika orang mendapat bantuan itu kan mereka harus ngantri. Pada saat ngantri itu nggak mungkin mereka nggak beli minuman, nggak beli mainan untuk anaknya. Jadi katakanlah misalnya 300.000 yang dia terima, yang dia bawa pulang mungkin setengahnya. Kurang dari itu. Kalau saya sendiri malah melihatnya potensi rusuh dan chaosnya jauh lebih besar dengan upaya yang sebelumnya ya. Jadi sebetulnya ini satu gagasan yang sangat perlu kita apresiasi. Walaupun kita harus lihat ke dalam detailnya, kecil-kecilnya nanti harus kita lihat nih ya. Apakah memang ada yang perlu diperbaiki, ditingkatkan, dirubah dan sebagainya. Tapi kalau dari katanya sendiri, dari kata e-warung, ketika pertama kali saya mendengar itu, yang terbayang di kepala itu adalah seperti apa website atau apa toko online ya, toko-toko online. Tapi ternyata prakteknya nggak seperti itu. Jadi e-warung ini adalah model transaksi.
Oke. Ya, itu yang harus kita pahami. Jadi ini adalah model transaksi yang menggunakan tidak uang cash gitu. Artinya si masyarakat pemegang kartu ini belanja ke warung tersebut menggunakan kartu e-warung yang sudah Ya, dengan dana diberikan, bantuan non tunai yang memang sudah ada di dalam Iya. kartu tersebut. Pak Rizalwan sendiri melihat e-warung sekarang sepertinya kita nampak seperti latah mungkin ya dengan apa-apa ada embel-embel i dengan Iya, elektronik iya. seperti itu. Memang tujuannya baik untuk iya. supaya perputaran uang tunainya tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak di luar di lingkungan. Tapi ini memang udah cara yang terbaik kah untuk masyarakat kita? Ya, kalau dibilang latah ya memang mau nggak mau ya, eranya sudah seperti itu ya. Sekarang ini generasi X, bahkan generasi baby boomers juga mau nggak mau harus pakai semuanya gadget ya. Tapi memang pertanyaan kritisnya adalah apakah kita punya kesiapan? Masalah klasik kita untuk teknologi seperti ini adalah memang kesiapan teknologi. Yang kedua SDM-nya ya. Apakah kita mampu misalnya, kayak misalnya di beberapa gerai makanan itu yang jelas-jelas dia menerima pembayaran secara elektronik, ketika petugas yang memang dilatih khusus untuk itu tidak ada, akhirnya nggak bisa dilakukan pembayaran secara elektronik gitu. Jadi ada masalah-masalah klasik yang memang harus diantisipasi juga oleh program ini. Jangan sampai terlalu yakin bahwa dengan alat itu semuanya akan gampang. Belum lagi dari sisi kesiapan alat. Tadi saya kesini naik KRL, itu kartu saya nggak kebaca. Nah itu seperti apa misalnya. Jadi banyak kendala-kendala teknis yang harus diantisipasi dalam program ini. Ini program e-warung sendiri ini menggunakan satu mesin kartu ya, edisi. Nah, mesin edisi di warung tersebut. Jadi memang harus ada kesiapan SDM, kemudian listrik, mungkin line telepon ya, koneksi seperti itu. Baik, Pak Rizalwan, kita akan lanjutkan mengenai warung ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lunch Talk.